Quraisy ketakutan lawan Nabi untuk menyakiti dan menganiaya Nabi itu disebabkan karena adalah paman beliau Abu Thalib. Pernah suatu ketika Abu Thalib ini berangkat beserta rombongan, yang mana rombongan tersebut tokoh-tokoh pembesar orang Quraisy. Setelah keberangkatan mereka bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu ada seorang adalah pendeta namanya rahib, kalau istilah bahasa kita tuan guru. Yang mana tuan guru ini berada di Saumati, tempat peribadahannya tidak pernah keluar. Jadi berada di tempat peribadahan, membuat kamar pribadi, tidak pernah keluar. Dan adalah seorang tersebut tidak tahu meminandui secara mana laki-laki, mana perempuan. Saking berada di dalam kamar, tidak pernah bergaul. Jadi sejak kecil dia berada di dalam Saumati adalah tempat adalah peribadahannya. Seketika Abu Thalib dengan tokoh-tokoh pembesar Quraisy tadi melewati adalah daripada rahib tersebut, seorang pendeta Yahudi pada ketika itu adalah tuan gurunya. Setelah itu adalah keluarlah adalah pendeta tersebut menyongsong adalah liwatnya Nabi beserta rombongan tadi. Dan spontan pada ketika itu memegang seorang adalah rahib tadi, memegang tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dikatakan oleh seorang rahib tadi, hada sayyidu rabbil alamin. Inilah pemimpin adalah rabbil alamin, orang yang menciptakan alam. Karena terciptanya alam semesta ini serta surga dan malaikat-malaikat disebabkan karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah menunjukkan keistimewaan. Lalu pada ketika itu dikatakan oleh tokoh orang Quraisy, apakah orang ini memang adalah berada di tempat peribadahannya tidak pernah keluar? Dikatakan ya. Orang ini tidak tahu persis apakah laki-laki dan perempuan, tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena sejak kecil sudah berada di dalam tempat peribadahan. Jadi kada tahu mana perempuan, mana laki-laki itu. Nah, keluarlah pada ketika itu. Kenapa pada keluar pada ketika itu? Nah, karena melihat dan menyaksikan adalah rombongan Nabi kita tadi, adalah Nabi kita masih kecil dibawa oleh paman beliau. Oh, ternyata keluarnya boleh ditanyakan apa yang menyebabkan sampian tidak pernah keluar dan pian tidak pernah disaksikan oleh orang. Orang pun tidak pernah menyaksikan lawan sampian. Apa yang menyebabkan sampian keluar? Dia menjawab, tidaklah diliwatinya daripada pohon-pohon dan batu-batu kecuali pohon dan batu mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah tandanya keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kita menceritakan keistimewaan Nabi, itu jelas dan wajib bagi kita menceritakan keistimewaan Nabi. Yang yang terpenting bagi kita, sejauh manakah kita juga bisa menjadi istimewa adalah orang-orang pengikut Nabi. Orang yang istimewa pengikutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya orang yang berwasilah dengan Nabi. Yang mana wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian jalan untuk menyampaikan kalian kepada Allah. Berarti Allah menyuruh mereka, menyuruh manusia supaya berwasilah untuk menyampaikan diri kepada Allah. Jalur manakah kita wasilah perantara untuk sampai kepada Allah? Bi'ambiyai, dengan nabi-nabinya. Jadi sehingga Nabiullah Adam di zaman umat yang mengikut Nabi Adam selamat, di zaman Nabi Nuh mengikut Nabi Nuh selamat, di zaman Nabi Ibrahim mengikut Nabi Ibrahim selamat, sampai di zaman Nabi kita. Karena jarak antara Nabi Adam sampai kepada Nabi kita itu riwayat mengatakan, ada sejarah mengatakan 6.155 tahun jaraknya antara Nabi Adam sampai kepada Nabi kita. Semuanya itu terpilah kepada dua keadaan, yaitu ada yang dimuliakan dan ada yang dihinakan atau direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan orang yang berwasilah dengan para nabi-nabinya. Artinya mengikuti perjalanan hidup yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, berwasilah itu adalah kepada orang-orang aulia, orang-orang yang salihin, atau kepada para alim ulama. Jadi perantaraan kita untuk menyampaikan kepada Allah, kita harus lewat daripada para aulia dan para alim ulama. Wasilah kita untuk kenal kepada Allah, kita ada awal ada belajar Al-Quran. Jadi kayak di sini ya Ustaz Sahmudin dan lain-lain,
Itu semuanya adalah wasilah kita untuk bisa kita membaca Quran. Kita harus belajar. Itulah kita, karena kita kada langsung ilmu lagi, kada langsung kita ilmu kita peroleh kecuali kita dengan belajar. Peradaban kita juga harus dengan belajar. Lain Rasulullah, kalau Rasulullah ada beliau, Allah memberikan adab dengan daku dan membaguskan adabku, kata Rasulullah. Jadi memberikan adab Allah dan membaguskan adab itu Allah. Nah, jadi pada ketika itu dikatakan oleh Rasulullah, beruntung, kata beliau, orang yang telah melihat dan menyaksikan dengan dakwah, beriman dengan dakwah. Karena ada semua orang beriman. Yang mana tadi pembela Nabi sendiri, penyelamat Nabi sendiri, adalah pendukung Nabi sendiri, tapi tidak dapat hidayah paman beliau Abu Talib. Sehingga kan disambut orang-orang Quraisy itu mengganggu Nabi karena takutan lawan paman beliau Abu Talib. Seperti itulah dakwahnya Nabi kita. Orang yang tidak mendapatkan anugerah dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun bagaimana saja mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Nah, pada ketika itu adalah ditanya dengan seorang rahib tadi, apa yang menyebabkan sampai keluar? Dijawab oleh beliau, disebabkan karena semua pohon-pohon, batu-batu naliwatin mengucap salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena rindunya mereka dengan Rasulullah, karena adalah tidak ingin mereka adalah tidak tahu dengan Rasulullah, karena tidak ada kata Rasul di antara daripada gunung, sesama gunung dengan gunung lain, kecuali semuanya kata Rasul tahu dengan aku ni Nabi, kecuali yang tidak tahu adalah manusia yang kafir dan jin yang kafir. Nah, itu yang tidak tahu dia Nabi, aku Nabi. Jadi kalau orang kafir tidak tahu aku Nabi, dan diantaranya jin yang kafir dia Nabi kada tahu bahwasanya aku Nabi. Asalkan dia Nabi nak lewati daripada semua di gunung-gunung ini diliwati, semua yang ada dijepit daripada dua gunung, semuanya tahu dia Nabi bahwasanya aku ini Nabi. Nah, jadi oleh karena itu kita untuk perantaraan supaya bisa juga adalah mendapatkan dimuliakan oleh Allah, harus berwasilah kita. Wasilah kita menyampaikan kita kepada Allah dengan para nabi dan rasul. Wasilah kita dengan para ulama, para aulia dan para syarihin. Wasilah kita bil ibadah dengan ibadah. Walaupun kita mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kalau ada beribadah kada kawa. Karena wasilah untuk menyampaikan diri kita kepada Allah itu dengan ibadah. Makanya al-Islam itu al-Islam yakmu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, kada bisa nama tinggi daripada Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam itu adalah memelihara, adalah dalam Islam itu Islam itu adalah memelihara hakikatnya. Apa-apa yang dipelihara oleh Islam? Islam memelihara perkara ibadah. Karena apabila tugas ada ibadah yang diperlukan oleh Allah kepada kita, kita mau lepas lagi. Selama kita sudah akil balik, itu tidak bisa lagi kita melepas. Kenapa? Karena wasilah untuk menyampaikan diri kita kepada Allah itu adalah dengan perkara ibadah. Jadi mau kada mau semua orang Islam memelihara perkara ibadah. Bukan itu saja, Islam itu hanya menjaga. Islam itu menjaga. Jadi kalau kita orang Islam itu harus dijaga. Siapakah penjaganya? Itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana Islam itu menjaga dengan kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita harus memelihara perkara ibadah. Jadi dalam pertemuan kita ini, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa meningkat setiap hari. Karena kita ini hakikatnya menyusul daripada kematian. Kalau kita tidak memperbaiki perkara hal ibadah kita, berarti ibadah kita adalah tidak begitu lumayan atau tidak begitu banyak. Siapapun nantinya kalau sudah melihat di akhirat, itu pasti akan kekurangan nilai ibadah. Yang sudah menghabiskan waktu leluasanya perkara ibadah, kalau sudah berada di akhirat, dia akan merasakan nantinya kurangnya perkara ibadah. Nah, itulah nama meminta saudarataan kena ulang nah hendak nanti itu meminta lawan malakal maut, ya malakal maut akhirnil ayam. Wahai malakal maut, ulun minta apa beberapa hari. Dijawab oleh malakal maut, apa alasannya? Dia meminta dengan malakal maut, ya malakal maut akhirnil ayam,
berikan kesempatan ulun beberapa hari li'akati robih ulun hendak berujur. Istilah dia hendak berujur, nak ada bersedekah kita hendak bersedekah, nak memutuskan hubungan kita hendak menghubungkan hubungan, ya kan, nak bermasalah kami ada permasalahan. Nah dulu pada kau melaksanakan perkara ibadah, hendak melaksanakan ibadah sepenuhnya. Nah dulu pada melaksanakan nafsulat, hendak melaksanakan nafsulat. Itu artinya akan dirupi ulun berujur pada masalah. Nah pada ketika itu tiga malam kalmon paniat lakal ayam pian sudah pak kacilai kai atau pamanai pian gak ada berisi hari lagi, karena masih dia mengusulkan wahai malakal maut akhir nil asaah, berikanlah kesempatan tunda lagi ulun hendak hidup adalah sawaktu. Dijawab pula oleh malakal maut paniat lakal saah, telah hilang jika sudah kada memiliki waktu lagi. Jadi artinya mumpung kita masih kesempatan, ayo kita berwasilah untuk dengan perkara ibadah mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kada kawa kalau ada beribadah kada oleh karena itu semuanya para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo perkara ibadah jangan sampai ditinggal. Makanya Allah mensifatakan orang-orang yang baca masuk surga itu ada sifat-sifatnya, ada tanda-tandanya orang yang baca masuk surga itu. Nah, diantaranya lagi memelihara daripada keturunan, dan diantaranya lagi memelihara hubungan secara adalah ada hubungan dengan makhluk, dan memelihara dengan segala macam dipelihara oleh agama, dijaga oleh agama. Hubungan secara makhluk cuma Nabi kita bisa bergaul dengan apa saja, yang mana lebih-lebih lagi kita dengan ulah kafir sekalipun adalah Nabi bisa bergaul, yang mana dengan akhlak yang mulia dimiliki oleh Nabi sehingga mereka tanpa terpaksa menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Pernah suatu ketika Sumamah itu diikat di tiang Madinah, di masjid Madinah. Setelah ditangkap Sumamah ini kan dibunuh, padahal semestinya harus dibunuh karena Sumamah membunuh umat Islam. Seterusnya harus dibunuh atau dijadikan tebusan, orang Islam dikeluarkan, Sumamah dibebaskan. Nah, ataupun dijadikan bayar tebusan, artinya membayar denda berapa? Ini ada dikurung di Masjid Madinah. Setelah dikurung di Masjid Madinah, diikat, ya Nabi diikat, cuma jangan terlalu kuat. Hanya diikat, jangan terlalu kuat, sehingga masih bisa bergerak, berduduk dan berbaring. Nah, sehingga sampai diikat tadi, ya Rasulullah ya Sumamah, kaifah haluk, bagaimana keadaan engkau ya Sumamah? Ya Sumamah, wahai Muhammad, in taktul jadamin, wa in kun im ala sakirin, wa in kun taturil mal pasal masita. Wahai Muhammad, biar membunuh di ulun, membunuh biar orang yang banyak berisi darah. Jikalau sampian membebaskan orang yang berterima kasih. Jikalau sampian hendak napa, wahai Muhammad, pinta oleh engkau. Bah, hanya hajatan nanti ditawarin bupati, hendak napa menjawab kok hajatan kok. Untuk lompanya, ya itu macam-macam gila yang boleh pinta. Kalau memberi silakan mau pinta aja, jangan. Nah, jadi tawarannya diikat, hilangin pulang oleh Nabi, diberi makan Sumamah tadi. Nah, sekian untuk bertahannya hidup. Kayak apa Sumamah? Izin Sumamah mungkin membunuh orang yang banyak berisi darah. Artinya apa? Kamu membunuh di ulut, biar membunuh orang yang banyak banget pangikut. Karena izin Sumamah ulut itu berisi para jurid itu banyak benar. Berisi adalah periman itu banyak benar. Berisi orang yang mengikuti di ulut itu banyak benar. Jadi apabila dia membunuh di ulut, membunuh orang yang banyak berisi darah. Artinya kan apa itu? Sumamah itu darahnya kayak di kita itu ada banyak. Cuma artinya pengikutnya ini banyak. Jadi hakikatnya apabila dia membebaskan di ulut, ada suatu saat keuntungannya pian. Karena ulut bebas, kayaknya banyak orang yang umpat lawan sampian. Tapi wa im ala sakirin. Jikalau sampian adalah membebaskan ulun, berarti sampian membebaskan orang yang bisa membalas jasa atau orang yang bisa berterima kasih. Nah, tapi mungkin hendak harta wahai Muhammad, pasal masih tak pinta oleh engkau apa yang engkau inginkan. Semuanya pada ketika itu Nabi lepaskan Sumamah.
Coba dilepas Sumamah tadi, setelah dilepas oleh Rasulullah, berangkat buka Sumamah ini. Para sahabat ketakutan benar kalau Sumamah ini ma'amuk dibandingkan tadi buka kalau sumur yang dekat Masjid Madinah. Setelah itu Sumamah ini mandi, setelah mandi masuk lagi ke dalam masjid. Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan lawan diulun adalah kalimat Islam. Pelajari lawan diulun kalimatul ikhlas, kalimatul Islam. Kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam dan Sumamah pada ketika itu. Apa yang menyebabkan Sumamah masuk Islam? Karena sini di dalam masjid tadi melihat keberadaan perbuatan orang Islam itu bagus benar. Dan tahu dengan bersalaman. Setelah itu adalah serentak beribadah. Manakala imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rata mengatakan amin. Manakala imam takbir, Allahu Akbar, takbir semuanya. Jadi dilihat di dalam masjid itu satu pun kejanggalan dalam perkara adalah orang Islam kada ada. Dan dilihat baik. Nah itulah yang menyebabkan Sumamah melihat proses keberadaan orang Islam itu baiknya luar biasa. Itulah yang terbuka hatinya untuk memeluk Islam dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau mau kita mencontohkan juga seberitaan seperti itu dengan hal yang mulia, coba lihat orang kafir itu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Apalagi kita adalah yang sudah dibilang keturunan demi keturunan kita dimuliakan oleh Allah Islam. Coba orang kafir 3 hari aja diikat melihat dengan perkara ibadah, terus adalah menerima ajaran Islam. Kayaknya kita tahun beritaan dia tulakan, kalanggar beritaan tulakan, ke masjid beritaan nang abahnya nih, nang berisi cucu, nang berisi anak, sudah mau biar beritaan nang berisi minanto itu dengan sendirinya kaitan juriat dan keturunan kita akan mendatangi masjid dan langgar. Seperti itulah awalnya Sumamah tadi masuk Islam karena melihat mulianya suasana Islam. Ini maulah ada pengaruh itu lawan suasana Islam. Itu dia tadi paham tuh nah. Ada bamaraki itu nah. Coba kalau bamaraki biar melihat suasana kayak apa orang di majelis, kayak apa itu dan ini. Nah melihat dalam suasana hal yang demikian. Nah artinya yang menyebabkan mulianya kita itu tadi berwasilah dengan perkara ibadah. Siapapun kada kawa menggada beribadah. Karena Rasulullah mengatakan beruntung kata orang yang melihat dengan daku dan beriman dengan daku. Jangankan kita yang beriman dengan Nabi. Pernah suatu ketika Nabiullah Musa alaihi wassalam, ada seseorang di zaman Nabi Musa itu meninggal dunia. Ternyata orang kampung ini kada mau merawat mayat tersebut, kada mau melayani itu nah. Orang tahu persis orang itu dengan penuh kemaksiatan. Lalu pada waktu itu adalah diperintah Nabiullah Musa supaya melayani adalah mayat tersebut. Lalu diberitahu, wahai Nabi Musa, apa tidakkah itu orang maksiat? Bujur, ya. Apa tidakkah orang Yahudi? Bujur, ya. Kenapa sampeyan melaksanakan hal yang demikian? Bertepatan semua orang salih pada waktu itu dimimpiakan mimpinya seseorang laki-laki yang tidak dilayani tadi, yang dilayani oleh Nabi Musa tadi dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi semua orang menjadi bingung. Serentak para ahli ulama di zaman itu, tokoh-tokoh agama di zaman itu bermimpi semuanya seseorang yang dikatakan ada beriman, dianggap orang bajingan tadi, dianggap orang yang jijik dan kotor oleh masyarakat tersebut adalah orang tersebut masuk surga. Jadi mau katamu supaya tahu jawabannya Allah Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kenapa sampeyan melayan hal yang demikian? Oh ternyata seseorang tadi yang menyebabkan adalah dikatakan dia masuk surga, dia membaca kitab Taurat, ketemu dengan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Nabi tadi diciumnya. Oh diciumnya, bangganya dengan ketemu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal adalah orang yang telah lewat adalah orang Yahudi, tapi ternyata dia adalah percaya dengan nantinya di akhir zaman ada orang yang bernama Nabi Muhammad. Ternyata diterima Islamnya oleh Allah pada ketika adalah mencintai namanya Nabi Muhammad, bahkan diciumnya. Nah bagaimana kalau seperti itu saja mendapatkan keistimewaan, apalagi kita mau melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak diragukan kita akan mendapatkan adalah kemuliaan. Makanya kalau kita beribadah, ingat
melaksanakan perkara ibadah itu adalah luar biasa nilainya. Ditugaskan ibadah ma'aujaballahu alaikal khidmah illa liyusrifaka bidukhulil jannah. Allah kadang menyuruh kita beribadah dengan segala macam perkara